Ya, mungkin saya harap teman-teman sekalian sudah sangat siap ya. Apalagi teman kita ini Kak Dimas. Kak Dimas seperti biasa biasanya sangat semangat untuk mengikuti diskusi kali ini ya. Baik ya Kak Dimas. Oke. Untuk teman-teman sekalian, saya perlu konfirmasikan lagi uh, agar diskusi kali ini lebih menarik dari diskusi diskusi sebelumnya. Saya harap untuk teman-teman sekalian bisa memposisikan video on cam-nya agar di on kan ya, agar on cam ya, dan untuk audionya bisa dimatikan dan kita bisa agar kita bisa lebih menikmati jalannya diskusi KPK pada siang yang berbahagia kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa dan tentunya menarik ya untuk kita bahas pada siang yang berbahagia kali ini ya, yaitu kita akan membahas tentang partai politik ya. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu berkembang ya, berkembang dan sebagai negara yang berdaulat uh, dan negara yang berdemokrasi, dan tentunya untuk mewujudkan adanya demokrasi itu ada pergerakan-pergerakan dari partai politik. Maka dari itu teman-teman sekalian, untuk siang kali ini kita akan berdiskusi apakah itu partai politik dan apakah tujuan dari partai politik itu tersebut ya. Dan kita akan membahas materi ini dari ketiga pemantik yang sudah sangat luar biasa tentunya, yaitu yang pertama akan dibawa oleh Kak Najiatul Ulia dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3, dan selanjutnya adalah Kak Umi Zakia Az-Zahra dari program studi Ilmu Hukum semester 1. Halo Kak Umi. Halo, halo, Oke. halo. Aman, aman. Dan pemantik selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Yulistia Adinda Putri dari program studi Ilmu Hukum semester 1. Halo Kak Adinda. Halo, halo. Oke. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama kali ini, mungkin tadi ada konfirmasi dari Kak Najiatul Ulia sebagai pemantik yang pertama, mungkin belum bisa untuk join, belum bisa untuk menyimak, belum bisa untuk memaparkan materinya pada kesempatan yang pertama ini, ya, karena ada beberapa acara, ya, ada kesibukan yang lainnya. Mungkin uh, untuk materi yang akan disampaikan untuk kesempatan yang pertama kali ini, mungkin kita berikan kepada Kak Umi Zakia Az-Zahra yang akan membawakan sebuah materi, sebuah judul, yaitu membahas peran politik dalam mewujudkan negara demokratis. Ya, baik, untuk sebelum kita mulai ke pembicara, ke pemantik Kak Umi Zakia Az-Zahra, narasumber, Kak pemantik, saya akan persilahkan untuk memaparkan materi sekitar 20 menit untuk pembahasannya. Kemudian nanti akan kita adakan sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, baik. Untuk Kak Umi Zakia Az-Zahra untuk memaparkan lebih dahulu sekitar 15 menit. Setelah itu nanti kita akan mulai berdiskusi dan waktu tepat kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? Kan di sini hujan lebat ya, jadi takutnya sinyalnya keganggu. Semua bisa mendengar suara saya? Sudah sangat jelas Bisa, Kak ini Kak. Oke, karena Kak Najiatul Ulia ada beberapa kendala, jadi sini kita loncat di peran politik dalam membangun negara demokrasi. Membahas tentang peran-peran politik dalam negara demokrasi. Di sini saya akan menekankan pada semua ya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui ataupun lebih pintar dari semuanya, namun kita di sini akan belajar bersama-sama, berdiskusi, dan bisa saling bertukar ilmu gitu ya. Nah, untuk membahas tentang politik ini sendiri di Indonesia tentunya sangat banyak dan sangat luas, sehingga saya sudah mengerucutkannya ya.
Jadi nanti kita akan lebih berfokus pada peran partai politik dalam mewujudkan negara yang demokratis. Sebelum kita mengetahui tentang partai politik ini, tentunya kita sering mendengar apa itu demokrasi, negara demokratis, yang banyak sekali macam-macamnya di Indonesia sendiri. Maksud saya ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, sampai sekarang Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Gitu. Kemudian konsep demokrasi ini sendiri yang kita ketahui dapat kita artikan sebagai rakyat berkuasa atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi ini lahir pertama kali itu dari bangsa Yunani, sehingga biasanya tuh kita sering mendengar ya pengertian bahwa demos adalah rakyat, kemudian kratein adalah pemerintah, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Seperti itu. Kemudian negara demokrasi ini sendiri tuh seperti apa itu? Seperti apa gambaran kok bisa dikatakan negara demokrasi itu bagaimana? Jadi negara demokrasi ini berarti negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi negara demokratis ini bisa diartikan sebagai negara yang mewujudkan sistem demokrasi ini sendiri ya, sesuai pengertiannya bahwa di mana kekuasaan ini berada di tangan rakyat, atau dalam memutuskan suatu masalah itu tidak hanya pada satu pihak tetapi juga melibatkan rakyat. Setelah kita mengetahui konsep dari demokrasi dan negara demokratis sendiri, kita juga akan mengenal partai politik yang tentunya di Indonesia ini banyak sekali partai politik. Partai politik ini pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Nah, kemudian dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam pembangunan negara, kemudian berkembanglah suatu perkumpulan atau sebuah organisasi yang disebut partai politik. Kalau kita melihat definisinya sendiri, secara umum bahwa partai politik ini adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya itu mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini sendiri ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Nah, kemudian partai politik ini tidak hanya berdiri begitu saja sebagai atau organisasi, sebagai perkumpulan, tentunya dia sangat berperan dalam mewujudkan negara yang demokratis ini sendiri. Seperti kita ketahui, latar belakang dari partai politik ini untuk menyalurkan aspirasi rakyatnya. Kalau kita melihat studi lapangan sampai saat ini, partai politik ini digadang-gadangkan sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan suara mereka atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, di sini nih peran partai politik ini sudah kita ketahuinya di situ ya, di mana dia sudah mampu menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam negara demokrasi sendiri, partai politik dapat membangun atau mendukung negara demokratis ini, salah satunya dia sebagai sarana komunikasi politik. Artinya apa? Partai politik ini menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat yang mengaturnya sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Jadi itu pendapat di masyarakat itu kan luas. Tentunya kita ini hidup di negara yang luas, masyarakat multikultural. Pemerintah itu nggak mungkin langsung mendengar suara para rakyat yang sebanyak itu, berpuluh-puluh juta jiwa. Nah, sehingga partai politik ini di sini nih perannya dia yaitu untuk komunikasi politik, untuk bagaimana menengahi antara kebijakan pemerintah dan juga suara rakyat. Jadi untuk menciptakan kebijakan-kebijakan pemerintah itu tentunya Indonesia sendiri sebagai negara demokratis pasti melibatkan rakyat sendiri. Di sini tuh peran partai politik sebagai wadah mereka untuk menyalurkan pendapatnya, untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, di lain pihak juga partai politik berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita ketahui ya, partai politik itu kan sering kampanye, sering memberikan program-programnya. Nah, di sini partai politik itu sebagai dia tuh berfungsi untuk memperbincangkan, untuk menyebarluaskan, menyalurkan kebijakan pemerintah ini ke rakyat. Jadi nggak mungkin pemerintah itu terjun langsung ke rakyat menyampaikan kebijakan, itu nggak mungkin ya, karena rakyat Indonesia itu luas, berbagai pemikiran, dan pastinya kalau langsung pemerintah ke rakyat itu
nggak semua rakyat Indonesia itu berpendidikan, maksudnya dalam arti mereka itu mengetahui bagaimana sistem dibentuknya kebijakan, sistem kebijakan itu berjalan. Nah, jadi partai politik ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi tersebut di kebijakan pemerintah agar lebih mudah dicerna oleh rakyat sendiri. Yang kedua juga sebagai sarana sosialisasi politik. Maksudnya itu peranannya di sini itu dia sebagai instrumen of political socialization. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seorang memperoleh sikap dan orientasi melalui fenomena politik yang umumnya itu berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi ini berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Nah, seperti itu. Sosialisasi politik ini mencakup proses mengenai masyarakat, bagaimana masyarakat itu mengetahui norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam hubungan ini sendiri, partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Jadi, kalau partai politik itu, dia tuh mau menguasai kekuasaan pemerintah ya, tentunya dia akan melakukan sebuah kampanye untuk bersosialisasi pada masyarakat. Nah, di sini tuh partai politik harus menciptakan image yang baik di masyarakat. Nah, kalau partai politik ini tidak bisa memberikan image yang baik bagi masyarakat, berarti masyarakat akan bertanya-tanya ya, partai politik ini sering dikatakan sebagai wakil rakyat ya, seperti yang kita ketahui. Pasti dia akan berpikir bahwa, oh sosialisasinya kurang bagus, dia kerjanya kurang bagus, gini. Pas nanti di pemilihan umum berikutnya dia nggak mau milih, dengan seperti itu. Di sini nih, peran partai politik sebagai sosialisasinya tuh dia menyebarluaskan bahwa ia mampu menyampaikan aspirasi rakyat untuk sampai ke pemerintah dengan baik, menciptakan image-nya yang baik di masyarakat. Maka dari itu, di sini partai politik diharapkan dia memang benar-benar membawa peranannya ya, sebagai wakil dari rakyat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, maksudnya apa? Di sini tuh partai politik sebagai wadah untuk mereka yang mempunyai pandangan atau tertarik dengan ilmu politik, yang ingin memperdalam ilmu politik untuk masuk, join di partai politik ini untuk mengembangkan kemampuan mereka sih. Nah, dalam partai berfungsi untuk mencari, dia ini dalam apa sih? Dalam rekrutmen ini dia tuh kayak mencari kader-kader terbaik bangsa untuk join di partai politiknya, karena untuk join di partai politiknya untuk membangun negara ini sendiri. Kalau kita tahu ya, di partai politik itu kan pasti ada anggotanya banyak, namanya juga partai politik, organisasi, pasti di dalamnya itu ada orang-orang yang nggak sembarang orang masuk. Nah, di situ dia mengadakan rekrutmen yang benar-benar menyaring atau memberi wadah bagi masyarakat yang benar-benar ingin belajar atau berusaha bersama untuk mewujudkan pemerintahan ini melalui partai politik. Jadi seperti itu. Jadi partai politik ini terbuka bagi siapapun yang ingin masuk. Namun proses masuknya tuh nggak hanya masuk gitu, tapi dia itu melalui rekrutmen sehingga melahirkan para politikus yang sangat berbakat dan bermanfaat, memberikan benefit gitu buat Indonesia. Terus juga partai politik ini sebagai sarana pengatur konflik. Nah, kalau kita lihat ya, sebagai partai politik sebagai sarana pengatur konflik ini bisa kita sambungkan ke peran partai politik yang pertama, yaitu dia sebagai penyalur aspirasi rakyat dan sebagai sosialisasi politik. Karena apa? Di sini pasti di kebijakan pemerintah pasti ada clash antara rakyat dan pemerintah itu sendiri. Nggak mungkin setiap kebijakan itu dibuat langsung diterima, langsung diakses, itu nggak mungkin. Jadi banyak yang terjadi crash, perbedaan pendapat, dan berjuta otak manusia, rakyat Indonesia itu enggak sama, mereka itu beda-beda tentunya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, partai politik di sini perannya dalam membangun negara demokrasi ini untuk menengahi pendapat para rakyat agar sampai ke pemerintah, agar tidak terjadi konflik. Nah, kenapa kok dia disebut sebagai membangun negara demokratis dalam peranan ini? Karena dia ini tidak membatasi rakyat untuk mengeluarkan pendapatnya ya, karena negara demokrasi ini identik dengan suara rakyat, identik dengan kekuasaan di tangan rakyat. Jadi partai politik ini sebisa mungkin menampung berbagai pendapat rakyat, namun di sini dia itu berperan untuk mencegah terjadinya konflik.
Jadi harus menyamakan atau menyelaraskan apabila nanti ada suatu penyimpangan-penyimpangan, partai politik ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat itu yang akan menimbulkan konflik itu sendiri. Nah, seperti itu. Terus di Indonesia ini sendiri, kita lihat ya peranan partai politik ini, kita sudah membaca ya, ada yang sudah berperan dengan baik, ada yang belum berperan dengan baik. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran partai politik dalam membangun negara yang demokratis ini sangat penting untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Apabila tidak ada partai politik, aspirasi rakyat ini tidak bisa ditampung dengan baik. Karena apa? Itu tidak ada yang menampung, tidak ada yang mengurusi mengurusi rakyat. Karena nggak mungkin ya, rakyat yang berada di ujung timur, pemerintah di ujung barat, itu informasinya langsung sampai dan langsung diterima oleh pemerintah, itu nggak mungkin. Jadi tentunya maka dari itu partai politik itu tersebar luas di Indonesia, di daerah-daerah tertentu itu sendiri, untuk menyalurkan atau menampung aspirasi mereka yang ada di daerah tersebut, kemudian baru mereka naikkan ke pusat. Karena apabila pemerintah harus turun ke bawah, harus berbicara dengan rakyatnya satu persatu, itu suatu yang sangat mustahil dan kurang efisien. Nah, kemudian itu apa ya? yang mau menambahkan dulu atau bertanya, nggak apa-apa, nanti aja ya. Itu sih dari saya untuk peran partai politik sendiri dalam mewujudkan negara demokrasi. Karena Indonesia ini kan memang negara yang demokrasi, kita juga mengenal berbagai partai politiknya yang sangat banyak sekali. Nanti kita bisa diskusi nih, gimana partai politik di Indonesia ini tuh udah baik atau belum ya. Menurut pandangan saya sih, rakyat itu belum berteman dengan partai-partai politik ya, karena mereka malah memandang soal politik sebagai hal yang kotor. Tetapi jika kita melihat sisi positif sendiri, partai politik ini sangat berperan sekali dalam mewujudkan negara demokrasi. Karena negara demokrasi ini ya perlu partai politik. Untuk apa? Untuk tadi menjaga kestabilan pendapat-pendapat dari rakyat tersebut agar tidak terjadi konflik. Apabila negara demokrasi tidak ada partai politik, tentunya sistem penyusunan di suatu negara itu tumpang tindih gitu lah. Jadi nggak tertata. Terus sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf apabila masih ada. Baik, terima kasih Kak Umi Zakia Az-Zahra atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya sebagai dalam membahas peran politik dalam mewujudkan negara yang demokratis ini. Kak Umi Zakia Az-Zahra tadi sudah sedikit ya sebagai ulasan memaparkan materi yaitu tentang partai politik ya. Kak Umi Zakia Az-Zahra juga telah memberikan statement bahwasanya yang pertama partai politik bertujuan sebagai sarana komunikasi publik ya. Dan selanjutnya Kak Umi juga memaparkan bahwasanya partai politik juga sebagai sarana sosialisasi politik. Dan juga partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dan partai politik sebagai sarana pengatur konflik ya. Cukup menarik sekali. Mungkin dari teman-teman sekalian ya, kita buka forum diskusi untuk materi yang pertama kali ini. Bagi yang berkenan yang ingin menanyakan, mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan bagi teman-teman anggota KPK untuk memberikan asumsinya dalam materi kali ini. Iya, ya, silakan bertanya. Barangkali tadi ngomong kecepatan atau apa ya? Boleh ditanyakan untuk yang belum jelas. Oke. Baik teman-teman, boleh ya kami persilahkan untuk bertanya mungkin. Halo, cek. Halo. Oke, halo. Halo, Kak Kelvin. Masuk. Ini berarti diskusinya setelah penyampaian materi 1 langsung diskusi, penyampaian materi 2 langsung diskusi gitu ya? Enggak, kalau seumpama itu pemateri materi itu semuanya disampaikan dulu, baru kita diskusi gitu gimana? Jadi nanti biar
ya kita diskusinya bebas gitu, agak lama gitu. Nanti takutnya kalau materi satu terus diskusi, nanti diskusinya lama di materi satu, terus di materi dua nanti nggak tersampaikan gitu, contohnya. Gitu aja. Tapi manut sih aku sama teman-teman enaknya gimana. Kalau mau gini juga nggak apa-apa. Kalau dari saya langsung moderator langsung aja. Jadi semua pemantik biar menyampaikan materinya dulu, baru nanti kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih masukannya kepada Kak Kelvin dan Kak Umi Zakia Azahro. Ya, mungkin kita beri kesempatan untuk pemantik-pemantik untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Setelah itu kita buka forum diskusi dan tanya jawab. Ya, untuk pemantik selanjutnya tentu tidak kalah menariknya. Ya, dalam pembahasan diskusi kali ini dalam tema partai politik, yaitu waktu kita akan berikan kepada Kak Najiatul Ulia dalam judul tiga sistem kepartaian, yaitu dominan partai sistem, two party system, multi party system. Ya, untuk Kak Najiatul Ulia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik ya, terima kasih atas waktunya. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Kak, sudah jelas. Di sini mohon maaf ya, sebenarnya saya yang pertama, cuman karena ada beberapa kendala, jadi saya minta untuk Mbak Zakia menyampaikan duluan. Di sini saya sedikit memaparkan tentang materi tiga sistem kepartaian ya. Jadi sebenarnya apa sih sistem kepartaian itu gitu? Di sini saya mengambil pengertian sistem kepartaian menurut Pak Ramlan Subekti, bahwa sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara partai politik dalam suatu sistem politik. Kemudian ada juga pengertian dari menurut Austin, yaitu sistem kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan di mana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria. Kemudian sistem kepartaian di beberapa negara itu berbeda-beda ya, ada yang menganut dominan party system, dua party system, dan multi party system. Kemudian apa sih dominan party system itu gitu? Dominan party system adalah sistem politik ketika terdapat partai yang memenangkan pemilu secara terus-menerus dan tampaknya tidak akan kalah dalam tahun-tahun berikutnya. Terus partai tersebut biasanya memperoleh suara mayoritas tanpa perlu membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Jadi partai ini tuh memang di negaranya itu terkenal dominan gitu. Jadi dia punya suara yang banyak, jadi dia nggak perlu koalisi dengan partai-partai lain gitu. Kemudian sebuah sistem yang dominan satu partai adalah sistem politik di mana oposisi kelompok itu diizinkan, tetapi partai tunggal mendominasi hasil pemilu. Terus setiap partai yang berkuasa selama lebih dari satu masa jabatan berturut-turut dapat dianggap sebagai partai dominan. Karakteristik dari sistem partai dominan adalah adanya pergeseran fokus politik dari kompetisi antar partai menjadi sebuah konflik fungsional di dalam partai dominan itu sendiri. Kemudian di dominan party system ini ada beberapa kekurangan atau kelemahan ya. Yang pertama itu cenderung mengikis perbedaan konstitusional antara negara dengan partai yang memegang kekuasaan. Jadi ketika pemerintahan itu tidak pernah berganti, maka akan terjadi politisi jabatan-jabatan negara karena seharusnya menyesuaikan diri dengan prioritas ideologis dari partai yang dominan. Kemudian yang kedua, panjangnya jangka waktu kekuasaan berisiko dapat menimbulkan rasa kepuasan diri, arogansi, hingga sampai munculnya bahaya korupsi pada partai tersebut. Kemudian yang ketiga, pihak oposisi yang dianggap lemah dan dinilai tidak efektif, sehingga tidak akan menyebabkan mekanisme check and balance. Sehingga akan ada kritik dan protes yang secara mudah diabaikan karena anggapan partai-partai kecil itu dianggap tidak setara untuk bersaing dalam perebutan kekuasaan. Kemudian ada beberapa negara yang menganut sistem ini, antara lain ada Afrika, Amerika, Kanada, Amerika Serikat, dan Eurasia. Kemudian yang kedua ada duiparty system ya. Jadi sistem duipartai atau dua partai itu adalah adanya dua partai di antara beberapa partai. Jadi partai tersebut itu berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai kedudukan yang dominan.
Kemudian dwipartai juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem di mana dua partai politik utama mendominasi politik pada sebuah pemerintahan. Salah satu dari dua partai tersebut biasanya memegang suara mayoritas dalam legislatur dan biasanya disebut sebagai partai pemerintah atau mayoritas. Sementara yang lainnya itu disebut partai oposisi atau minoritas. Kemudian ada beberapa negara yang menganut sistem ini, antara lain ada Amerika Serikat, ada negara Jamaika, dan negara Malta ya. Kemudian sama seperti dominan party system, sistem di partai ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelemahan dari sistem dwipartai ini adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan Kelemahan dari sistem dwipartai ini adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil dengan adanya sistem pemerintahan distrik. Kemudian kelebihan sistem dwipartai juga ada, diantaranya pertama itu ada suara yang dihasilkan sistem distrik itu selalu mayoritas. Kemudian kedua, pergantian pemerintah lebih normal dalam sistem pemilihan distrik dan pemerintahan lebih stabil dan dapat berjalan sesuai dengan masa jabatan. Kemudian yang terakhir ada multi-party system ya. Sistem multi-partai itu adalah sistem kepartaian yang terdiri atas dua partai atau lebih. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang pluralis atau majemuk ya, jadi berbagai macam gitu. Kemudian heterogen, sehingga asumsi yang terbangun ialah menyelenggarakan kebergunaan kepentingan tiap-tiap elemen masyarakat dalam institusi partai politik menjadi terlegitimasi. Sistem multipartai ini hadir dengan munculnya persaingan atau kompetisi yang terjadi antara lebih dari dua partai. Sistem multipartai ini memberikan peluang untuk terbentuknya suatu pemerintahan yang dikendalikan oleh satu partai saja, dan juga membuka peluang kepada partai-partai yang lain untuk melakukan koalisi. Terbentuknya sistem multipartai terkadang diakibatkan oleh adanya koalisi antara partai-partai kecil yang dirancang dan direncanakan untuk menyingkirkan partai-partai besar dari pemerintahan. Banyak negara yang menganut sistem multipartai ini, antara lain Argentina, Australia, Brasil, Jerman, dan lain-lain ya. Kemudian ada pun kelemahan dari multipartai ini antara lain, pertama, pemerintahan tidak memiliki kestabilan karena banyaknya partai yang membuat tidak adanya sebuah partai yang mampu mendukung pemerintahan dan harus melalui koalisi. Kedua, pemerintah terkadang ragu dan banyak program yang kurang efektif. Terakhir, ada sistem multipartai cenderung lamban dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada kelebihan sistem multipartai, antara lain yang pertama, adanya kebebasan untuk mendirikan partai hingga menjadi pimpinan parpol atau partai politik. Yang kedua, parpol melakukan kontrol sosial lebih banyak. Yang ketiga, masyarakat diberi banyak pilihan partai yang sesuai dengan visi politik mereka. Kemudian di Indonesia sendiri tuh mereka nganut sistem apa sih gitu kan. Jadi sistem kepartaian di Indonesia itu menganut sistem multipartai. Jadi seperti yang tersirat dalam pasal 6 ya, dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Frasa gabungan partai politik ini mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden, dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan oleh partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih. Mungkin sekian dari saya ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Nadhiatul Ulia sudah memaparkan materinya. Sungguh sangat menarik sekali dalam penyampaian materinya. Mungkin bisa kita lanjut untuk pemantik selanjutnya untuk mempersingkat waktu mungkin dan lebih memperpanjang waktu diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Untuk pemantik selanjutnya kita persilahkan kepada Kak Yulistio Adinda Putri dalam penyampaian materinya yaitu koalisi dan oposisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih
kepada teman-teman dan moderator yang telah menyempatkan saya untuk membahas sedikit tentang koalisi dan oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit atau memaparkan sedikit tentang koalisi dan oposisi. Jadi koalisi dan oposisi itu tidak terlepas dari adanya partai politik, atau dapat diartikan itu koalisi dan oposisi itu ada kaitannya dengan partai politik. Adanya koalisi dan oposisi adanya partai politik gitu. Nah, dari sini saya ingin membahas dua sub pembahasan. Yang pertama itu partai politik, yang kedua itu koalisi dan oposisi. Mungkin yang untuk partai politik ini agak keluar dari sub tema saya ya nggak apa-apa sih, maksudnya ini masih ada kaitannya, jadi saya ingin mengulas sedikit tentang partai politik gitu. Dan di sini saya akan membahas tentang partai politik yang berkoalisi dan oposisi di Indonesia, hanya di Indonesia, tidak di dunia gitu. Oke, dilihat dari artinya, partai politik itu adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir. Kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang mempunyai ideologi tertentu dan mempunyai tujuan yang sama. Jadi menurut saya antara partai politik dan organisasi itu memiliki arti yang sama wadah yang di dalamnya itu terdapat sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Tapi ada perbedaan antara organisasi dan partai politik. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau organisasi itu cakupannya itu lebih luas Bisnis bisa, perpolitikan bisa, pendidikan bisa. Tapi kalau partai politik itu langsung menuju ke dunia politikan atau dunia kepemerintahan gitu. Adanya partai politik. Tujuan didirikannya partai politik itu untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara gitu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah adanya partai politik yang ada di Indonesia. Jadi partai politik di Indonesia itu sudah ada sejak masa penjajahan gitu. Cikal bakal adanya partai politik di Indonesia yaitu adanya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohosodo dan beberapa rekannya pada tahun 1908. Walaupun pada awal pembentukannya, Budi Utomo bukanlah organisasi yang terjun dalam politik murni. Namun para pakar sejarah setuju bahwa kehadiran Budi Utomo menjadi pelopor didikannya organisasi politik. Jadi, organisasi Budi Utomo ini bukan berarti sebagai partai politik yang pertama di Indonesia. Nah, partai politik yang pertama kali lahir di Indonesia yaitu partai politik yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Setiabudi, dan Ki Hajar Dewantara dengan nama partainya yaitu Industria Party yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di kota Bandung. Partai politik yang berdiri pada zaman penjajahan Belanda selalu dilingkupi oleh perasaan cemas dan tidak dapat hidup dengan damai. Hal ini dikarenakan partai-partai ini mempunyai tujuan utama untuk menggulingkan pemerintahan Belanda secara politik. Pada akhirnya, para pemimpin tokoh partai pertama di Indonesia ketiganya diasingkan ke Bangka, Kupang, dan Banda, sampai akhirnya diasingkan ke Belanda. Sehingga partai yang didirikan oleh 3 serangkai ini hanya berumur 8 bulan saja. Selalu dilingkupi oleh rasa tidak tentram, tidak membuat mundur semangat kelompok lainnya untuk mendirikan partai politik. Sejak saat itu mulai banyak bermunculan organisasi yang berani bergerak di bidang politik. Sebut saja seperti PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ada perbedaan didirikannya partai politik pada saat penjajahan dan partai politik yang sekarang. Kalau dulu pada masa penjajahan mungkin tujuan utama mereka itu mendirikan partai politik untuk menggulingkan pemerintahan Belanda, ingin terbebas dari penjajahan. Beda dengan partai politik yang sekarang, tujuannya itu untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan gitu. Partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat ini
partai politik di negara kita sudah tidak lagi bertujuan membebaskan diri dari penjajah, namun bertujuan untuk membebaskan setiap rakyat Indonesia dari berbagai macam masalah-masalah pemerintah, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Begitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan perbedaan tujuan antara partai politik di masa penjajahan dan partai politik di masa sekarang. Gitu. Partai politik di Indonesia sangat banyak dan mempunyai ideologi dasar yang berbeda-beda. Namun, untuk mendirikan partai politik itu sendiri tidak terlepas dari adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi, dalam mendirikan partai politik itu tidak asal ya. Kita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari pemerintahan gitu. Nah, syarat-syarat ini tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Itu yang pertama, pasal ayat 1, sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dapat membentuk partai politik. Ayat kedua, partai politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat A. Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai. B. Asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila. C. Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih. D. Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama, serta lambang partai lain yang terada. Jadi, mendirikan suatu partai politik itu tidak asal, tidak mudah seperti membolak-balikan tangan ya. Itu sudah mungkin sedikit tentang partai politik, kita masuk ke koalisi dan oposisi. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sistem demokratis ya, demokrasi. Maksud dari demokrasi itu sendiri yaitu pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perangkat wakilnya. Tadi sudah dikatakan oleh pemantik yang pertama Mbak Umi, jadi demokrasi ini ya untuk bisa diartikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gitu. Ini mengisyaratkan bahwasannya pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahnya tidak terlepas dari peran para masyarakat. Nah, salah satu ciri negara demokratis yaitu adanya partai politik. Mengapa demikian? Ya karena dari fungsi dari partai politik itu sendiri yaitu partai politik sebagai tempat menampung aspirasi masyarakat atau sebagai perantara untuk menyampaikan pendapat masyarakat kepada pemerintah. Negara Indonesia tanpa adanya partai politik mungkin tidak bisa dikatakan sebagai negara yang demokrasi. Jika tidak adanya partai politik, maka kekuasaan pemerintah hanya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok saja. Tentunya hal tersebut dapat menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang otoriter, gitu. Negara yang hanya mementingkan penguasanya saja, tanpa mementingkan kepentingan rakyatnya, dan semua kebijakan maupun keputusan harus berasal dari penguasa. Itu. Telah dikatakan tadi ya bahwa Indonesia memiliki partai politik. Di negara ini sendiri partai politik tidak hanya satu ataupun dua, tapi tadi dikatakan juga oleh pemantik yang kedua Mbak Najwa bahwa partai Indonesia itu menggunakan sistem multi partai atau banyak partai. Tuh. Hal ini adanya sistem multipartai ini sebagai wujud implementasi negara demokrasi. Gitu. Adapun partai politik yang terdapat di Indonesia, nah ini contoh partai politik yang ada di Indonesia, ada PKB, Gerindra, terus ada PDIP, Golkar, Nasdem, PKS dan lain sebagainya. Dengan hadirnya banyak partai politik, maka banyak juga pemikiran yang muncul. Dengan adanya perbedaan pemikiran atau sudut pandang setiap anggota partai politik, maka akan melahirkan yang namanya koalisi dan oposisi. Nah, ini ada pertanyaan ya, apa maksud dari koalisi dan oposisi? Terus apa perbedaan di antara keduanya? Nah, saya ambil dari internet ini ya. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Aisyah Putri Bujarti mengatakan,
Koalisi merupakan partai atau gabungan partai yang dibentuk dalam periode tertentu untuk tujuan politik bersama. Ia mengatakan bahwa koalisi ini sifatnya bekerja dalam periode tertentu. Misalnya, koalisi dibangun saat pemilu untuk mencalonkan dan mendukung kandidat dalam pemilihan presiden atau kepala daerah. Sementara itu, koalisi pemerintah dibentuk dalam satu periode pemerintahan untuk mendukung kerja pemerintahan, khususnya dukungan dari dalam parlemen saat pembuatan kebijakan. Hal ini ditujukan agar kerja pemerintah menjadi lebih efektif karena mendapatkan dukungan parlemen. Sementara itu, oposisi merupakan partai atau gabungan partai yang memiliki posisi di luar koalisi pemerintah dalam periode tertentu. Oposisi kerap kali diartikan sebagai mereka yang berseberangan dengan pemerintah, namun oposisi sebetulnya memiliki kritik dan kontra atas sikap, pandangan, atau kebijakan pemerintah berdasarkan perspektif ideologis. Jadi, secara sederhana nih, pengertian dari koalisi dan oposisi. Kalau koalisi itu partai politik yang menyetujui setiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kalau oposisi itu mereka di sini sih bukan pertentangan ya, tapi lebih suka mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks yang ideal, menurut beliau, posisi koalisi atau oposisi ditentukan oleh ideologi dan visi misi partai. Dengan kata lain, koalisi atau oposisi dibangun karena dasar kesamaan atau perbedaan ideologi. Artinya, koalisi ditentukan lebih pada kepentingan ideologi dan rencana program atau kebijakan ke depan, bukan kepentingan partai politik atau elit partai. Contoh penerapan koalisi dan oposisi, kita bisa lihat ya, partai politik yang berkoalisi, yang oposisi itu ketika tahun kemarin 2019 ya, kita kan mengadakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, ada beberapa partai politik yang mendeklarasikan dirinya sebagai tim sukses atau pendukung dari calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf. Ada juga partai politik yang menjadikan dirinya sebagai tim sukses atau pendukung dari Prabowo Sandi. Sejumlah partai politik yang mendukung pemerintah menyatakan siap menjadi koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan menjalankan semua visi-visinya. Seperti Partai Gerindra yang menjelang kabinet akhirnya mereka berkoalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Padahal partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini sempat menjadi rival politik Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Sementara di kubu lain menegaskan siap menjadi partai oposisi yang siap mengawal kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat luas seperti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ya. Lebih-lebih saat Partai Nasdem mendadak dekat dengan PKS setelah Gerindra masuk ke kabinet. Nasdem adalah partai yang sejak awal pemilu 2019 mendukung Jokowi. Partai ini dianggap hengkang dari koalisi Jokowi. Meski Ketua Umum Nasdem Surya Paloh membantah isu miring tersebut. Nah, itu salah satunya. Terus tidak hanya itu, kita bisa lihat partai yang berkoalisi dan oposisi itu kita bisa temukan ketika DPR ya kemarin membuat suatu kebijakan tentang rancangan undang-undang Omnibus Law ya. Nah, banyak masyarakat yang menolak dengan alasan isi dari undang-undang tersebut dapat merugikan pihak masyarakat. Nah, berawal dari itu, ada beberapa partai politik menyetujui kebijakan tersebut. Jadi ada partai politik yang menyetujui kebijakan itu, dan ada juga yang menolak atau ya tidak setuju. Kalau yang menyetujui seperti partai PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN. Sedangkan yang tidak setuju itu hanya dua partai, Partai Demokrat dan PKS. Meski memiliki peran yang berseberangan, menjadi oposisi dan koalisi dalam pemerintahan sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi ada keuntungan sebagai partai politik yang koalisi, sebagai partai politik yang oposisi, ada juga kerugiannya. Nah, keuntungan menjadi bagian dari koalisi pemerintah adalah bisa terlibat lebih jauh memengaruhi arah dan bentuk kebijakan. Kemampuan mempengaruhi kebijakan dalam hal ini, khususnya dalam konteks Indonesia, bisa dilakukan oleh menteri yang memiliki latar belakang kader partai. Namun, partai koalisi masih memiliki keterbatasan untuk mengkritisi lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintah karena komitmen koalisi sebagai pendukung pemerintah atau
keterlibatannya yang lebih dalam kebijakan pemerintah. Sementara itu, untuk partai politik yang oposisi bersifat terbalik ya. Akses dalam mempengaruhi kebijakan secara langsung mungkin terbatas. Namun, pihak oposisi ini memiliki kemampuan lebih fleksibel dan objektif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, agar check dan balance parlemen berjalan, maka kehadiran oposisi sangat penting. Ada satu pengamat ya yang berpendapat pantaskah Indonesia menggunakan istilah koalisi atau oposisi, sedangkan Indonesia merupakan negara penganut sistem pemerintahan presidensial. Jadi beliau berpendapat ya, bertanya, apakah pantas Indonesia menggunakan istilah koalisi atau oposisi? Nah, salah satu pengamat mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat banyak yang salah kaprah memaknai kedua istilah koalisi dan oposisi. Menurut dia, kedua istilah tersebut sejatinya tidak dikenal di negara yang kerap menerapkan sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia. Istilah koalisi dan oposisi itu ada di sistem pemerintahan parlemen. Misal yang punya Perdana Menteri seperti Singapura, Malaysia, lalu di Australia. Nah, kita ini kan presidensial. Kita tidak mengenal istilah itu secara teori. Dalam undang-undang pun, menurutnya juga tidak tercantum istilah koalisi dan oposisi. Nah, karena itu, istilah mitra loyal pemerintah dan partai non-pemerintahan adalah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Jadi mengatakan yang paling tepat dikatakan istilahnya yaitu mitra loyal pemerintah dan partai non-pemerintahan. Gitu. Jadi dalam sistem ketatanegaraan kita tidak ada istilah koalisi maupun oposisi. Menurut beliau, dalam undang-undang juga tidak ada tadi ya. Itu istilah umum yang digunakan oleh para politisi saja untuk membedakan mana mitra pemerintah dan di luar pemerintah. Gitu. Ini yang terakhir, sementara itu di negara menganut sistem parlementer, partai koalisi dan oposisi akan berjalan dengan sendirinya. Ketika telah diumumkan siapa partai pemenang pemilu, mereka akan konsisten mempertahankan gagasannya sejak awal deklarasi. Jadi, partai pemenang itu otomatis jadi koalisi pemerintah atau ruling party. Yang kalah langsung otomatis jadi oposisi dan duduknya pun berhadapan-hadapannya. Itu kata dia ya. Jadi, kata beliau, Indonesia itu lebih ke istilah mitra loyal pemerintah partai non pemerintahan, dan untuk istilah koalisi dan oposisi sendiri itu lebih tepat ke negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Mungkin hanya itu ya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu saya, nanti bisa kita didiskusikan bersama. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita berdiskusi bersama-sama lah. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit gitu. Dan ini bukan murni dari pemikiran saya. Saya itu mengambil dari beberapa website yang ada di internet gitu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adinda Putih sudah memaparkan materinya dan sangat menarik lagi dalam penyampaian materi oposisi dan koalisi. Untuk teman-teman KPK, sebelum kita memasuki forum diskusi dan tanya jawab, perlu saya konfirmasikan kembali. Mungkin untuk sebelum penutupan nanti, sebelum perfotoan, saya sebagai moderator akan memperkenankan kepada semua anggota KPK untuk memberikan pendapatnya, untuk memberikan tanggapannya setelah apa yang kita telah diskusikan sebelumnya, ya. Jadi setiap orang, ya, nanti saya akan beri waktu sekitar 2 menit untuk memberikan pendapat, ya. Baik, untuk teman-teman semuanya, apakah setuju? Apakah setuju teman semuanya? Setuju. Oke. Terima kasih. Ya, setuju. Oke, mantap. Oke. Untuk urutannya mungkin bisa saya konfirmasikan dari sekarang agar ada persiapan untuk nanti setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya untuk diskusi kali ini. Untuk yang pertama yaitu Kak Andini Pirahmatika Wulandari, yang kedua adalah Kak Yayan Suteja, yang ketiga adalah Kak
Siti Mahmuda, dan selanjutnya adalah Kak Dimas Adi Prasetyo, terus dilanjutkan dengan Kak Dina, Kak Ridho, setelah itu Kak Irgi, setelah itu Kak Rohmatin Dwi, setelah itu Kak Haura, setelah itu Kak Andistra Dewi Hairudin, dan selanjutnya Kak Rosalina Aprilia Anggrayani, dan selanjutnya Kak Muhammad Hanafi, selanjutnya Kak Ihsan Al-Fatih, selanjutnya Kak Arsyad Surya Pradana, selanjutnya Kak Berin Padilla, dan yang terakhir adalah Kak Vina Rahmatika Elba. Mungkin untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, silakan untuk mungkin bersiap-siap untuk memberikan tanggapan untuk diskusi kali ini. Ya, untuk daftarnya akan saya kirim ke chat via WA di grup KPK. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu forum diskusi dan tanya jawab. Untuk teman-teman anggota KPK sekalian, bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin dan menyampaikan beberapa pertanyaan, ada beberapa peraturan yang ingin saya sampaikan, yaitu untuk teman-teman sekalian agar yang pertama adalah untuk mengangkat tangan yang pertama, ya, mengangkat tangan di fitur di Google Meet ini ada fitur angkat tangan, dan yang kedua adalah silakan memposisikan videonya untuk on, ya, untuk videonya untuk on. Apabila sudah dipersilahkan untuk bertanya, untuk memberi pendapat, nanti silahkan memposisikan audionya untuk on. Baik, terima kasih. Mungkin itu beberapa peraturan yang saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman KPK sekalian, setelah penyampaian pemaparan materi dari pemantik sebelumnya, mungkin ada yang ingin menanyakan, mungkin ada yang juga ada yang ingin berpendapat. Waktu dan tempat mungkin saya persilahkan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Permisi moderator, saya mau menambahkan sedikit, boleh? Baik Kak, ya, tidak apa-apa, terima kasih. Tadi kan di pemantik ketiga, Kak Yulis tadi Deputi sempat menyinggung ya bahwa partai politik di zaman penjajahan dulu dengan partai politik zaman sekarang itu berbeda. Ini Indonesia kan dikuasai PKI atau partai komunis. Ini juga ada perbedaan ya, pandangan partai politik komunis dan partai politik di negara demokratis itu bagaimana. Jadi di negara-negara di mana komunis itu berkuasa, partai politik mempunyai kedudukan monopolistik dan kebebasan bersaing itu tidak ada, di mana mungkin yang menentukan dirinya sebagai partai tunggal itu. Seperti yang kita ketahui di Uni Soviet atau sekurang-kurangnya sebagai partai yang paling dominan seperti di RRC dan negara-negara komunis Eropa Timur. Nah, kemudian partai politik komunis ini bertujuan untuk mengarahkan masyarakat ke arah tercapainya masyarakat komunis. Partai dianggap sebagai pelopor revolusioner. Artinya dalam Undang-Undang Dasar Uni Soviet, pasal 126, partai disebut sebagai revolutionary framework dari tata masyarakat yang hendak dibentuk. Nah, begitu. Kemudian perbedaan tujuan antara partai komunis dan partai politik di negara demokrasi ini memiliki perbedaan ya. Maka dari itu dikatakan bahwa fungsi partai politik berbeda sekali dengan partai politik di negara yang demokratis ya. Maksudnya fungsi partai politik di negara komunis ini berbeda dengan fungsi partai politik di negara demokratis sendiri. Mengenai perbedaan ini diuraikan oleh Syngman Naumann. Seperti pertama, kalau dalam negara demokratis ini partai mengatur keinginan dan aspirasi dalam negara kalau dalam negara demokrasi itu partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monopolis. Kemudian ada lagi perbedaannya, kalau dalam negara demokratis itu, partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum. Nah, sedangkan peranan partai komunis ini sendiri ialah untuk memaksakan individu untuk menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup sejalan dengan kepentingan partai. Nah, kedua fungsi ini tentunya sangat berbeda ya untuk diselenggarakan walaupun sama-sama partai politik. Jadi seperti itu. Jadi untuk peran partai politik sendiri di negara demokratis ini lebih untuk menyelenggarakan, untuk mengajak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya dalam membentuk kebijakan bersama partai. Terima kasih moderator atas waktunya. Ya,
Sama-sama Kak Umi Zaki Azharo. Baik, lanjut saja. Bagi teman-teman yang ingin berkenan untuk memberikan pendapat dan beberapa pertanyaan, saya buka kembali. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, ini yang pertama saya persilahkan ke Kak Dimas Adi Prasetyo. Ini mengangkat tangan. Kak Dimas? Oke. Oh ya. Halo, halo. Saya izin off cam ya. Ini kayaknya sinyalnya Oke, nggak tidak mendukung. apa-apa Kak, silakan. Jadi gini, sebelumnya saya izin bertanya. Jadi mohon maaf nanti kalau pertanyaannya sepertinya udah banyak ditanyakan. Jadi gini, eh, di dalam dunia politik kan kita sering mengenal apakah partai politik ini benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat. Jadi mengapa? Misalnya, jadi gini, mengapa tingkat kepercayaan masyarakat dan kedekatan mereka terhadap partai politik tidak kunjung membaik dan bahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, semisal dalam pemilihan atau setelah dipilih itu, padahal pemimpin-pemimpin itu lahir dari pilihan-pilihan mereka, tapi kenapa kok pada dasarnya mereka kok nggak kayak percaya atau tidak memiliki kedekatan terhadap mereka. Sebelumnya dapat diasumsikan bahwasanya kebanyakan partai tidak lagi terlalu mewakili ideologinya sebagai hak suatu demokrasi. Sebagian partai mungkin masih menyatakan dan bersikeras ideologi adalah penjuru dan kebijakan yang diambilnya. Namun di sisi lain sulit untuk disangkal bahwasanya dalam banyak hal kalkulasi politik tidak lagi melibatkan ideologi secara menyeluruh atau secara umum. Politik transaksional dengan orientasi pragmatis cenderung semakin marak yang mencerminkan menurutnya peran ideologi. Di sini ideologi adalah sekedar memberi legitimasi aksi dan bukan lagi kayak dulu sebagai muara atau fondasi dari aksi atau aksi itu sendiri. Jadi kalau memang bukan mewakili ideologi, apakah partai memiliki kepentingan atau merepresentasikan kepentingan praktis rakyat? Jadi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Dimas. Mungkin teman-teman sekalian yang ingin menyambung dari penyampaian dari Kak Dimas, kami persilahkan. Maaf sebelumnya Kak Dimas, pertanyaan diajukan ke pemantik atau ke buat seluruhnya Jadi aja mungkin ini? Jadi sama mungkin sistemnya gini, biar nanti diskusinya juga aktif, mungkin dari teman-teman yang lain dulu baru ke pemantik. Jadi pemantik juga biar mempersiapkan dari apa materi yang disampaikan tadi, mungkin dari teman-teman yang lain yang sudah menyimak tadi. Oke. Kak Dimas, mungkin teman-teman tadi masih belum banyak yang menyimak, mungkin Kak Dimas bisa mengulang lagi pernyataan dari Kak Dimas. Terima kasih. Jadi kalau mau diulang lagi secara panjang, jadi gini, dalam dunia perpolitikan, apakah benar partai politik itu benar-benar mau merepresentasikan kepentingan rakyat? Sebelumnya kan dapat diasumsikan bahwasanya kebanyakan partai tidak lagi terlalu mewakili ideologinya, semisal mewakili ideologi sebagai mewakili rakyat, kan mereka lahir juga dari rakyat. Sebagian partai mungkin masih menyatakan dan bersikeras bahwa ideologi yang dibawanya adalah penjuru dari kebijakan yang diambilnya. Namun di sisi lain sulit untuk disangkal bahwasanya dalam banyak hal kalkulasi politik tidak lagi melibatkan ideologi secara menyeluruh atau secara umum. Politik transaksional dengan orientasi pragmatis cenderung semakin marak
dan mencerminkan menurunnya peran ideologi dan kepercayaan publik terhadap partai politik. Di sini ideologi adalah sekedar memberi legitimasi aksi, namun bukan seperti dulu lagi sebagai muara atau fondasi dari aksi itu sendiri. Jadi kalau memang bukan mewakili ideologi yang dibawanya, apakah partai politik bisa mewakili kepentingan praktis dari rakyat itu sendiri? Mungkin itu. Jadi intinya pertanyaan saya adalah, apakah partai politik benar-benar merepresentasikan kepentingan dari rakyat? Oke, terima kasih Kak Dimas. Mungkin teman-teman yang ingin berkenan untuk menjawab, ya kami persilahkan. Bagi teman-teman, mungkin kami beri waktu sekitar ya 3 menit ya untuk menjelaskan, mungkin untuk menjawab, untuk menanggapi pernyataan dari Kak Dimas. Oke, silakan teman-teman bagi yang berkenan untuk menjawab, yang mungkin yang ingin punya pendapat untuk menanggapi pernyataan dari Kak Dimas, kami persilahkan. Halo, halo. Masuk. Boleh sedikit berpendapat mengenai apa yang dinyatakan oleh Kak Dimas? Iya Kak, baik Kak, silakan. Mungkin partai politik sekarang itu bisa dikatakan Pertanyaan. Gimana? Oke, mungkin partai politik sekarang itu bisa dinyatakan seringkali mementingkan urusannya sendiri atau kepentingannya sendiri dibanding rakyat itu karena fungsinya atau perjalanan partai politik itu agak berbeda dengan fungsi-fungsi yang tadi dinyatakan oleh Kak Umi Zakia. Nah, sekarang itu kalau saya rasa memang partai politik itu juga sebagai wadah atau sarana untuk menampung aspirasi ya. Namun sekarang itu lebih ke hanya untuk mempertahankan atau mengusahakan pemimpinnya itu menduduki kursi pemerintahan seperti itu. Nah, di sini nih kita diskusikan lagi ya untuk partai politik yang idealnya. Nah, itu tuh seperti apa, seperti itu. Nah, itu mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan Kak Dimas Adi yang lebih spesifik lagi seperti itu. Kalau dari saya itu saja sih, karena fungsi dan kepentingannya itu udah agak berbeda dengan fungsi-fungsi yang mungkin formalitas ya yang tadi disebut Kak Umi Zakia itu, maksudnya sekarang itu udah agak menerapkan yang tadi itu, yang hanya untuk kepentingan pemimpin saja, maksudnya mempertahankan atau mengusahakan pemimpinnya itu menduduki kursi pemerintahan seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Kak Osama. Terima kasih. Baik, mungkin untuk teman-teman yang lainnya yang ingin menanggapi dari pernyataan dari Kak Andin dan Kak Dimas, masih kami persilahkan. Kak Moderator, kalau sama saya ingin sedikit menambah ya. Yeah. Menguatkan dari argumennya Kak Andin. Jadi betul yang dikatakan Kak Andin bahwa memang ya peran partai politik dalam mewujudkan negara demokratis sekarang itu terkesan sebagai formalitas saja. Seperti dipaparkan oleh pemantik ketiga, yaitu Kak Adinda, bahwa partai politik zaman dulu dan partai politik zaman sekarang itu mereka hanya menuntut kemenangan, dalam arti mereka kalau kampanye itu sering mengembar-gemburkan bahwa saya akan menampung aspirasi rakyat, kami akan memperbaiki kebijakan pemerintah sesuai dengan jalan rakyat. Itu seperti hanya omong kosong ya sekarang. Mereka itu lebih ingin betul menduduki sebuah kekuasaan, mana apa yang mereka usung itu menang gitu. Jadi mereka kurang menampung rakyat ya. Tapi jika kita melihat kalau partai politik ini
selamanya dianggap negatif, sehingga mungkin saja dihilangkan saja nih partai politik. Juga sebenarnya kayak tidak bisa ya, karena dengan adanya partai politik ini juga banyak itu rakyat yang menjadi tim sukses dalam satu partai tersebut dan juga masuk di partai tersebut melalui rekrutmen itu. Jadi masuknya rakyat ke dalam partai politik itu juga selangkah ia membawa demokrasinya. Artinya selangkah ia membawa suaranya untuk disampaikan ke rakyat dengan cara dia memiliki kemampuan, dia memiliki bidang yang mumpuni di bidang politik sehingga dia masuk ke partai politik. Di situ dia secara tidak langsung akan menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Nah, untuk yang Kak Dimas tadi, peran partai politik sekarang sepertinya enggak untuk menampung aspirasi rakyat, yaitu saya juga setuju ya untuk melihat perkembangan, tapi juga di sisi lain ya kita melihat sisi positifnya itu partai politik juga ada kok yang masih menampung suara dan aspirasi rakyat gitu. Seperti dalam menyusun kebijakan-kebijakan ya, walaupun ada ya kita dengar rumor bahwa ketika ada partai yang di Omnibus Law kemarin, mohon maaf menyebut merek, itu Nasdem kan terkesan menolak ya, atau dia tuh oposisi atas Omnibus Law itu. Tapi juga di sisi lain kita mendengar pendapat bahwa Nasdem ini cuma cari muka supaya dia nanti tuh menang di pemilihan selanjutnya, seperti itu kan. Itu juga menjadi bumerang ya untuk kita sekarang, bahwa memang partai politik di Indonesia ini sudah berbeda dengan partai politik zaman dulu yang peranannya memang harus menampung aspirasi rakyat seperti itu. Nah, untuk solusinya di peran partai politik ini supaya kembali ya ke perannya terlebih dahulu ya, kita ini sebagai generasi penerusnya tidak hanya mengkritik atau mendikte bahwa selamanya politik itu kotor, tidak, namun kita nanti kalau misal masuk di dalamnya, masuk ke sana, kita mampu membawa perubahan, kita mampu menjalankan politik di Indonesia ini dengan baik untuk sama-sama tidak selalu mengkritik pemerintah dan tidak terlalu juga memakan mentah-mentah kebijakan pemerintah. Seperti itu. Terima kasih waktunya semuanya ya. Maaf kalau ada salah-salah. Baik, terima kasih ke Kak Umi telah memberikan pendapatnya untuk menanggapi dari pertanyaan dan pernyataan dari Kak Dimas. Mungkin teman-teman lain masih ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan dari Kak Dimas mungkin? Atau Kak Dimas sudah cukup atas beberapa jawaban dan pendapat dari teman-teman? Mungkin segera meluruskan kayak yang RUU kemarin, mungkin benar kata Andini itu Nasdem atau Demokrat, sebenarnya itu Demokrat kayaknya yang dimaksud, mungkin itu. Jadi iya, maksud saya tadi saya mau ngomong Demokrat kan sama-sama biru ya. Jadi gini, bukan maksud merepresentasikan itu menolak atau gimana ya. Jadi mereka gimana ya? Itu kan karena mereka mungkin ada beberapa pilihan atau faktor, mungkin dengan haluan politik yang berbeda sehingga dia menolak atau Jadi kita kan nggak bisa. Jadi menurut saya kayak mereka ngambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat, politik gini-gini. Kayaknya untuk politik yang sekarang kayaknya enggak deh. Jadi setiap keputusan yang diambil itu kayaknya mempunyai beberapa kepentingan inti di dalamnya yang mungkin yang berguna bagi yang belakang-belakangnya, bukan untuk partai politiknya. Jadi partai politik di Indonesia itu tidak bisa lepas, dan mungkin bisa lepas, tapi ada beberapa partai politik yang tidak bisa lepas dari yang namanya kulturisasi politik. Jadi politik itu bisa hidup karena mereka mengatur pemerintahan gitu. Jadi gitu. Mungkin dari saya pengen dengar dari Kak siapa yang pemateri 3 yang membahas tentang partai politik, koalisi dan politik. Atau dari teman yang lain mungkin. Tapi makasih loh Mbak Andin sama Mbak Umi udah menjawab sih. Tapi pengen dengar dari teman yang lain. Ya, sama-sama. Teman yang lain juga bisa menanggapi ya. Karena
namanya pendapat tidak ada yang salah. Jadi kita nanti bisa bertukar, saling belajar ya, bukan bermaksud menggurui itu. Baik, mungkin ada tanggapan dari pemantik yang telah disebutkan oleh Kak Dimas, pemantik yang terakhir yaitu Kak Adinda Putri. Mungkin bisa sedikit memberikan pendapat tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Dimas. Baik, untuk Kak Adinda. Oke. Jadi mungkin jawaban saya itu sama ya sama pendapat dari teman-teman sebelumnya. Cuman saya ingin menambahkan sedikit lah. Untuk partai politik sekarang memang banyak yang tujuan mereka itu bukan untuk sebagai menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah, malah sebaliknya mereka hanya bertujuan untuk ya mementingkan partai politiknya sendiri, gitu ya. Cuman ya mungkin nggak semua partai politik di Indonesia ini yang memiliki tujuan seperti itu. Ada yang mereka itu ada yang benar-benar mempresentasikan ideologinya sebagai wakil dari masyarakat, tapi ada juga yang mungkin mereka menyeleweng ya dari tujuan utama mereka gitu. Nah, adanya seperti itu, adanya penyelewengan seperti maaf tadi ada bapak saya. Adanya ya Allah. Nggak apa-apa Kak, lanjutkan saja. Maaf. Adanya penyelewengan itu ya mungkin muncul oleh orang-orang yang ada di dalam partai politik itu. Jadi ya semua orang itu punya pemikiran yang buruk gitu loh. Ada satu orang atau dua orang yang berusaha untuk mengkompor-kompori kepada orang-orang teman-teman lainnya. Wah, ini harusnya gimana ya? Bingung saya kan ngomongnya. Ya intinya adanya penyelewengan kayak gitu ya karena ada omongan satu atau dua orang yang ada di dalam partai politik itu. Nggak semuanya buruk sih. Saya gitu. Maaf kalau misalnya belum nyambung ya, karena juga saya masih awam untuk masalah partai politik ini gitu. Mungkin dari cutting atau teman-teman lainnya yang benar-benar paham tentang materi ini ya silakan pendapatnya. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Adinda Putri. Ya. Dikit menambahi Kak, kalau boleh. Sangat boleh. Ya, kalau tadi kan Mas Dimas tanya, apakah partai politik itu masih merepresentasikan kepentingan rakyat? Saya rasa masih ada kok yang merepresentasikan kepentingan rakyat. Tapi banyak juga yang tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Sebagaimana kita tahu kalau di sebuah partai itu kan pasti terdiri dari banyak anggota. Di dalam partai politik itu pasti di sana ada konflik kepentingan, pasti ada konflik of interest. Dan kita meyakini kalau konflik of interest itu pasti ada kalau di suatu organisasi, di suatu perkumpulan itu pasti ada. Apalagi jika mereka terpilih sebagai anggota DPR atau masuk ke dalam parlemen. Saya rasa ini yang kasihan ini ya rakyatnya. Ini kasihan rakyat kalau sudah terdoktrinisasi sama hal-hal tersebut. Kalau wah ini partai politik ini udah nggak benar, ini partai politik ini udah main sama kepentingannya mereka tersendiri. Ya mungkin pandangan saya itu saja ya.
Oke, terima kasih Permisi. Kak Rido. Ya baik, mungkin Kak Siti Mahmuda ingin memberikan pendapatnya. Silahkan. Iya, jadi kan parpol itu kalau pengen dapat image yang bagus di masyarakat itu kan eh, harus berusaha menjadi dominan ya dan menguasai benak masyarakat. Nah, dari dominan itu mereka dapat posisi yang kuat dalam benak masyarakat dan kemudian membuat parpol itu sendiri selalu diingat dan menjadi apa ya referensi bagi masyarakat ketika mereka dihadapkan pada serangkaian pilihan politik, misal pemilu ya. Dan kemudian menjadi referensi berarti bahwa partai politik itu menjadi acuan yang pertama kali muncul dalam benak masyarakat ketika mereka dihadapkan pada suatu permasalahan. Karena udah dominan di pikiran masyarakat, udah image-nya bagus, jadi masyarakat kan terlena tuh. Nah, karena terlena kita, kayaknya kita kalau pilih ini tuh bakal makmur deh Indonesia. Nah, permasalahannya itu partai politik tuh kan memiliki dua fungsi ya. Yang pertama itu sebagai penentu pejabat publik dan sebagai kunci pembuatan kebijakan. Nah, artinya dalam hal ini partai politik itu dapat menjadi akar masalah demokrasi dengan salah menempatkan elit politik atau kadernya baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Jadi tadi kan kata-katanya Zakia itu kan disebutkan bahwasanya partai politik itu bisa menjadi sendi-sendi dari pelancar demokrasi. Namun saya juga akan mengatakan bahwasanya partai politik itu juga bisa menjadi akar dari permasalahan demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka itu menempatkan elit politik yang salah, itu malah merugikan kita. Kalau ditanya kenapa kok sekarang para pejabat atau para pembuat kebijakan itu tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat ya karena alasan yang paling utama kita itu udah gak megang tidak menganut kedaulatan rakyat ya. Kita itu kalau ada namanya kedaulatan pengusaha atau kedaulatan uang mungkin kita akan lebih memilih itu. Misal dalam kasusnya itu RU kemarin ya. Itu saya tuh pernah lihat di postingannya KPK tentang RU apa sih itu yang tentang lingkungan itu loh. Kadang kita kan negara kita ini kan lebih ke antroposentris ya. Undang-undangnya itu lebih mengarah ke kepentingan manusia. Misal aja di salah satu undang-undang itu menyebutkan bahwasanya setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Tapi di situ tidak mengatakan bahwasanya lingkungan itu sebenarnya juga punya hak untuk mereka bersih dan sehat. Jadi undang-undang kita itu sebenarnya masih antroposentris ditambah dengan kebijakan kemarin yang akan dikeluarkan oleh pemerintah yang kesannya itu gak ekosentris sama sekali. Jadi kayak gitu. Jadi ini masalah kedaulatan ya. Kalau nyambungnya tentang kebijakan pemerintah itu ya emang karena kedaulatannya itu udah gak ada di rakyat. Udah ada di ini, udah ada di uang semuanya itu tolak ukurnya itu ganti ke uang, pengusaha, seperti itu. Mungkin kayak gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siti Mahmuda telah memberikan pendapatnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 8 menit, ya. Mungkin dari pertanyaan dari Kak Dimas mungkin kami tutup dahulu, ya, untuk mempersingkat waktu mungkin karena setelah ini ada sesi setiap orang memberikan pendapat ya kepada materi diskusi yang sudah disampaikan. Mungkin dari Kak Dimas sendiri, apakah sudah ini Kak Dimas sudah merasa? Jadi gini Mas Osama, mungkin lebih efektif apabila kayak yang angkat tangan yang mau memberikan pendapat seperti Kak Arsyad sama Kak Rohmatin Dwi Arti mungkin diberikan kesempatan dulu meskipun sedikit, nanti soal yang disepakati tadi awal mungkin agak lebih dipersingkat lagi, kan lebih efektif apabila pertanyaan ini benar-benar di orang anggota KPK benar-benar mau menanggapi. Jadi mungkin kita hargai meskipun sedikit, gimana, diberikan kesempatan segitu aja. Mungkin ada tambahan atau gimana itu.
Mas Arsyad sama Mbak Rohmatin. Oke, mungkin dari Mbak Arsyad dan Mbak Arsyad, maaf, dari Kak Arsyad dan Kak Rohmatin, mungkin ingin memberikan pendapat dari Kak Dimas atau ingin mengajukan pertanyaan baru lagi, Kak? Izin menanggapi sih tadi, Mas. Oh gitu. Oh ya, tidak apa-apa, Kak. Mungkin dipersingkat saja ya, Kak ya. Baik. Maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam juga, takutnya nanti suaranya putus-putus ya, Kak. Jadi gini, sedikit menambahkan sih. Jadi untuk partai politik yang ada di Indonesia itu sendiri kan bisa memilih ya, seperti materi yang disampaikan oleh Mbak Yulistia tadi, bahwa kita itu bisa, partai politik itu bisa memilih antara koalisi ataupun oposisi. Nah, gimana sih biar efektif kita menyalurkan aspirasi kepada partai politik itu bisa menyalurkan aspirasinya kita itu kepada partai yang memiliki memilih oposisi di antara koalisi pemerintahan di dalam periode tertentu, walaupun nanti kita nggak tahu apakah sebagai aspirasi kita akan digunakan partai politik tersebut untuk kepentingan mereka sendiri untuk mendapat perhatian masyarakat ataupun gimana, tetapi seenggaknya dalam periode tersebut apabila kita menyampaikan suatu aspirasi kita kepada partai koalisi, kita bisa setidaknya partai koalisi tersebut kan tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, sehingga bisa disebut lebih efektif daripada kita menyampaikan aspirasi kita kepada partai-partai yang lebih ke koalisi pemerintahan tersebut. Tetapi dalam hal ini koalisi untuk oposisi tersendiri pun harus merupakan partai-partai yang memiliki power yang kuat di dalam pemerintahan, sehingga apabila partai politik itu sendiri memiliki masa lalu memiliki kader-kader yang bisa diandalkan, sehingga aspirasi kita juga bisa berjalan dengan baik dalam melakukan aspirasi tersebut gitu. Sedikit itu sih dari saya, barangkali ada yang lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rohmatin. Mungkin ada tanggapan lagi dari Kak Arsyad untuk menanggapi kembali dari pernyataan dan pertanyaan dari Kak Dimas. Kak Arsyad? Ya, terima kasih atas waktunya Mas Osama. Ya mungkin kalau tanggapan, kalau menurut saya ya partai politik saat ini itu secara kuantitas emang sudah ada, akan tapi kalau kualitasnya mungkin belum. Mungkin itu tanggapan dari saya. Tapi sebenarnya saya pengen bertanya, mungkin ini karena waktunya udah jam segini, mungkin nanti pertanyaannya atau jawabannya atau pendapat dari teman-teman nanti bisa di di grup WA atau seperti apa, mungkin karena mungkin biar teman-teman yang lainnya bisa menanggapi atau bisa berpendapat yang lainnya. Pertanyaan saya sebenarnya mengenai presidential threshold. Jadi kan kalau kita bicara partai politik itu yang seperti kita pertanyakan tadi, apakah dia merepresentasikan suara rakyat atau tidak. Nah, akan tapi kalau menurut saya ketika ada undang-undang atau pasal 222 Undang-Undang Pemilu, yaitu yang mengatur tentang ambang batas sebuah partai politik atau koalisi lah istilahnya seperti itu bisa mengajukan seorang calon presiden. Nah itu kan menyalahi arti dari partai politik itu bisa merepresentasikan dari keinginan rakyat tersebut. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat teman-teman mengenai presidential threshold? Ya mungkin sedikit aja atau bagaimana, ya nanti bisa dijawab di grup WA seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Arsyad. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, baik teman-teman, untuk memasuki sesi selanjutnya, ya, saya harap teman-teman sekalian untuk mempersiapkan, ya, sedikit mungkin tanggapan secara umum ya, secara singkat ya. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mengefisiensikan waktu ya, karena sudah masuk ke waktu maghrib ini ya. Baik, untuk
untuk yang memberikan pendapat yang pertama yaitu ke Kak Andini ya, Firohmatika Wulandari ya. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk memberikan secara umum ya pendapat secara umum tentang materi yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih moderator. Sebelumnya pendapat saya tentang materi ini sebelumnya sudah tersampaikan ya dengan pertanyaan Kak Dimas tadi yang dengan itu saya ikut berpendapat gitu bahwa partai politik itu emang sekarang udah kayak fungsinya itu udah agak berbeda gitu ya dengan fungsi partai fungsi partai politik yang dipaparkan atau dari materi Umi Zakia. Nah, untuk mekanisme diskusinya aja ya, saya berpendapat ini menurut saya udah cukuplah untuk para pemula kayak saya sendiri gitu, dan aktif atau tidaknya diskusi itu juga bisa tergantung oleh materi gitu, penguasaan materi seperti itu. Dan juga mungkin kendalanya ya apa ya, cuma satu sih, mungkin dari jaringan gitu aja. Untuk diskusinya temanya juga hari ini cukup sih untuk yang awam seperti saya gitu. Terima kasih, mungkin itu saja pendapat dari saya. Baik, terima kasih Kak Andin Wulandari atas tanggapannya untuk untuk materi diskusi pada hari ini. Lanjut saja, kita berikan kepada Kak Yayan Suteja. Tadi Kak Yayan ada konfirmasi tentang masalah jaringan dan mungkin belum bisa ya memberikan pendapat, dan mungkin Kak Yayan Suteja ini akan memberikan pendapatnya mungkin nanti lewat via WA ya. Jadi kita skip dulu, lanjut ke Kak Siti Mahmuda ya, untuk memberikan sedikit pendapatnya untuk materi diskusi kali ini. Terima kasih. Iya, kayaknya pendapatnya saya tuh tadi udah kayak yang udah disampaikan waktu Dimas tanya ya. Jadi menurut saya itu partai politik itu tidak hanya menjadi akar untuk mewujudkan negara demokrasi, tetapi juga bisa menjadi akar permasalahan bagi negara demokrasi itu sendiri. Kalau masalah penyampaian materinya sih enak banget. Zakia enak, Dinda enak juga, dan yang satunya lagi Kak Jian juga enak banget. Jadi I had a priceless time buat dengerin kalian semuanya. Makasih teman-teman. Segitu aja kali ya, Osama. Makasih. Oke, terima kasih dari Kak Siti Mahmuda. Perlu saya konfirmasikan kembali, mungkin untuk sesi kali ini lebih tepatnya memberikan sedikit ya istilah kata kayak sedikit pendapat dan kesimpulan ya dari materi diskusi, dan diakhiri dengan pendapat tentang diskusi kali ini. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan berikan kepada Kak Dimas Adi Prasetyo ya. Untuk Dimas Adi Prasetyo kami persilahkan. Jadi terima kasih Mas Sama. Jadi terkait dengan materi terkait dengan demokrasi merupakan sistem pemilihan yang diselenggarakan, sepakat di sih. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi sebagai partai politik itu implementasinya, maksudnya implementasi penerapan demokrasi itu. Jadi sama kayak saya sepakat dengan Mas Arsyad tadi, yang kekurangan dari partai politik Indonesia itu bukan dari segi jumlah atau kuantitasnya, tapi kepada kualitasnya. Kuantitas partai politik ini di Indonesia memang sudah banyak, bahkan bisa dikatakan nggak bisa diperkirakan sih. Jadi kalau masalah kualitas masalah kualitas sehingga bisa disebut sebagai partai politik yang bisa mewadahi aspirasi rakyat, yang bisa mewadahi kepentingan rakyat, saya rasa perlu dipertimbangkan dan perlu dikaji ulang. Nah, itu mungkin dari pendapat, kalau dari sesi diskusi mungkin lebih lancar dari kemarin-kemarin karena banyak anggota yang mulai berpendapat. Jadi
Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama Kak Dimas. Ya, untuk selanjutnya kita berikan kepada Dina, Kakak Dina Nurfadilah ya, untuk memberikan sedikit ini pendapat. Ya, sekian. Kak Dina mungkin hadir di antara kami di diskusi kali ini, Kak Dina, atau mungkin ada kendala dalam jaringan. Halo Kak Dina Nurfadilah. Oke, belum ada tanggapan ya dari Kak Dina Nurfadilah. Mungkin kita skip langsung ke Kak Ridho Hadi Nur Rizky ya. Silakan Kak Ridho Hadi Nur Rizky. Ya, sedikit menambahi negara demokratis ini kan adanya partai politik itu merupakan suatu keniscayaan, tidak bisa tidak, terlepas dari image buruk yang dibangun oleh partai politik seperti terdapat banyak kasus-kasus korupsi dan lain-lain. Kita sebagai masyarakat ya harus tetap percaya, karena dengan adanya partai politik aspirasi kita dapat tersalurkan. Kalau memang kita nggak percaya sama orang-orang yang duduk di parlemen sana yang pakai embel-embel partai politik, kita yang di sini masih ke partai politik ya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Ridho ya. Langsung saja selanjutnya Kak Kak Irgi Ahmad Fahrizi ya, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mau tanya pada semuanya ini. Udah kenal saya belum, Bro? Belum. Kenal, Gi, kenal. Kowe tok, seliane kok. Belum. Sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Irgi Ahmad Fahrizi dari program studi ilmu hukum. Mungkin yang belum kenal, saya sudah kenalan, jadi amin. Bukan, Bro, bukan pamer muka, cuman biar kenal, biar akrab gitu loh. Ketua KPK Mas Hanafi, mana Mas Hanafi? Langsung saja mengenai diskusi kali ini, saya kurang setuju sih dengan pendapat teman-teman yang mengenai partai politik sekarang sudah tidak menampung aspirasi rakyat. Menurut saya masih kok, partai politik masih menampung kok. Terlepas dari mengenai contoh mengenai UU apa kemarin omnibus ya, nyatanya yang demo sama yang nggak demo atau yang setuju sama nggak setuju banyakkan mana? Mungkin kalau yang demo ada sekitar mungkin 50 juta atau berapa. Kan rakyat Indonesia masih 260 atau berapa juta. Nyatanya kan masih banyak yang setuju kan. Mungkin itu sih. Intinya menurut saya partai politik sekarang itu masih menampung aspirasi rakyat, dan kita sebagai rakyat juga harus percaya kepada pemerintah. Toh nyatanya kita hidup di Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Irgi atas pendapatnya. Mungkin untuk selanjutnya dikarenakan untuk mempersingkat waktu dan jadi kita skip aja ya. Jadi yang sudah memberikan pendapatnya di acara diskusi tadi mungkin kita skip, dan mungkin yang belum bisa menyampaikan pendapatnya mungkin kita beri kesempatan sekarang ya. Oke, untuk selanjutnya kita berikan kepada Kak Haura Salsabila ya. Kami persilahkan. Terima kasih. Halo Kak Haura Salsabila. Apakah Kak Haura hadir di antara kami? Oke, Kak Haura tadi izin. Oke, baik. Untuk selanjutnya tadi ada konfirmasi juga dari Kak Andi Sutradewi, belum bisa berpendapat karena ada
sudah azan dan ada kendala jaringan dan tidak enak badan juga, jadi kita skip juga. Untuk selanjutnya kepada Saudara Muhammad Hanafi. Ya, Kak Muhammad Hanafi, mungkin boleh sedikit memberikan pendapatnya untuk diskusi kali ini. Kak Hanafi, kami persilahkan. Kak Hanafi, Kak Hanafi, apakah hadir di antara diskusi kali ini? Oke, Kak Hanafi belum bisa memberikan pendapat. Mungkin kita kembalikan lagi ke Kak Andi Sutradewi karena sudah selesai berkumandangnya azan. Baik, untuk Kak Andi, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Iya, Kak. Apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin bisa dikeraskan lagi, Kak, speakernya atau suaranya dari Kakak. Halo, maaf, ini lagi sariawan jadi nggak kuat ngomong gitu. Halo? Iya, Kak. Silakan langsung dilanjutkan saja ke tanggapannya. Nah, baiklah. Seperti Mbak sebelum itu, saya ingin menanggapi mungkin ya. Dari tadi ingin berpendapat tapi baru kesampaian. Nah, seperti yang Mbak Aya dan Mbak Muda tadi katakan bahwa partai politik ini merupakan akar dari timbulnya kelancaran demokrasi atau permasalahan demokrasi itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat bahwa banyak dari teman-teman di sini yang setuju bahwa partai politik yang sekarang itu kurang menampung aspirasi rakyat gitu kan. Nah, hal tersebut mungkin kita lihat dari orang-orang yang berada dalam partai politik itu sendiri atau partai politik itu sendiri. Nah, di sini sebagai rakyat itu mungkin kita hanya dapat berdemo gitu kan. Tapi menurut saya untuk menanggapi hal ini kita perlu adanya reformasi partai politik itu, di mana kita melihat bahwa syarat dari pembentukan politik itu sendiri diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99. Di situ ada syarat tentang pembentukan partai politik, tetapi mungkin kita membutuhkan seperti kata Mbak Aya tadi, mungkin kita pembubaran partai politik gitu kan, atau meniadakan partai politik itu juga tidak baik gitu kan. Tapi mungkin kedepannya dalam pembentukan partai politik kita juga pemerintah juga membuat undang-undang untuk pembubaran partai politik yang mana dalam menjalankan tugasnya sebagai tempat mengaspirasi suara rakyat itu tidak menjalankannya dengan baik. Mungkin dalam undang-undang di situ bisa dituliskan tentang apabila mereka mungkin kurang atau mementingkan kepentingan pribadi, itu bisa disidangkan dan dibubarkan gitu partai politiknya. Itu menurut saya pribadi. Nah, mengenai diskusi hari ini, saya rasa ya lebih baik dari kemarin karena mungkin kita lebih banyak yang berpendapat, dan juga apresiasi buat para pematik dan yang membawakan materi dengan baik. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Andi sudah memberikan tanggapannya. Ya, untuk setelah ini saya mungkin dari kakak-kakak tingkat, ya, dari angkatan-angkatan yang lebih senior yang ingin memberikan tanggapan tentang materi diskusi kali ini, ya, kami persilahkan. Di sini ada beberapa request dari teman-teman sekalian, ya, mungkin dari Kak Fikri, ya, bisa menyampaikan bagaimana pendapat materi tentang diskusi pada
kesempatan kali ini ya. Kak Fikri, apakah hadir di antara kita, Kak Fikri? Saya tadi nyambi kuliah ya, jadi nggak tahu materinya kayak gimana. Yang lain aja. Oke. Tidak apa-apa, Kak. Oke. Di sini ada yang request juga. Mungkin dari Kakak Tingkat, dari Kak Aisyah, ya, bisa memberikan tanggapan materi pada diskusi kali ini. Halo. Suaranya kedengeran nggak nih? Kedengeran Dengar, nggak? dengar ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya ini dulu angkatan 12 dulu, apa kita semua pengen denger suaranya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini sedikit aja ya, mungkin pendapat pribadi aku. Menurut aku pribadi, kenapa sih kok sekarang tuh mungkin parpol kurang dipercaya masyarakat ya? Yang pertama itu adalah karena dari misalnya anggota legislatifnya sendiri tidak amanah. Kan kita ketahui bersama ya, misalnya contoh itu DPR pas sedang sidang kebanyakan malah ada yang tidur lalu tidak hadir. Nah, padahal kan sidang DPR itu sendiri penting. Lalu kita juga ketahui bersama misalnya pas adanya pemilu atau misalnya pilkada itu kan banyak sekali poster-poster yang ditaruh di pohon, di paku, dan itu kan apa ya, tidak mencerminkan hal yang baik seperti itu, dan juga masih banyaklah anggota-anggota parpol yang terkena kasus korupsi. Nah, tapi juga tidak bisa kita samaratakan bahwasannya semua anggota parpol itu buruk. Tentu masih ada manusia-manusia atau jurus-jurus yang baik di situ ya, karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Pasti semua itu ada hitam dan putihnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, lalu solusinya apa gitu? Kalau menurut saya tuh solusinya adalah ya dari moral. Ya itu mungkin sudah klise ya. Karena apa-apa sedikit moral. Tapi kita mengetahui bersama bahwasannya bangsa kita itu sudah tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, tapi juga yang berakhlak atau yang bermoral seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, solusinya yaitu mungkin saja kalau misalnya anggota parpol itu ada tes sejenis tes kepribadian atau tes mengenai moral begitu di sebuah mungkin lembaga psikologi yang bersertifikat dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin pendapat pribadi saya, ringan aja ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Aisyah ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.32, bagaimana teman-teman ini masih ingin dilanjutkan atau kita tutup dulu untuk diskusi kali ini? Jadi bagaimana teman-teman? Sesi foto jangan lupa ya. Iya Kak. Bagaimana? Ya, sedikit izin moderator sedikit menambahkan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai negara demokrasi, partai politik sangatlah penting kan untuk mengimplementasikan demokrasi itu. Namun dari segi perannya, akankah menjalankan ideologinya? Maka disinilah titik permasalahan atau persoalan yang sebenarnya. Akankah partai politik membawa ideologinya? Akankah politik tidak menjalankan ideologinya? Akankah partai politik menjalankan atau mendengar kepentingan rakyat? Nah, dari pertanyaan ini sebenarnya masih debatable. Kita perlu mencari bertabayun dulu kebenarannya, agar seakan-akan tidak menyudutkan partai politik itu. Karena pada faktanya atau dasarnya, apakah memang rakyat pernah dengan sengaja berkontemplasi atau berkumpul dan menyatakan inilah kepentingan mereka? Tampaknya masalah macam ini masih jarang dilihat di kehidupan kita atau khususnya di negara Indonesia ini, gitu. Saya berpendapat sama ya seperti masalah partai politik pada Kak Arsyad yang tadi, bahwa dari segi kuantitas memang bagus, tapi dari segi kualitas, bagaimana peran politik itu meyakini bahwa rakyat itu bahwa partai politik itu benar-benar menjalankan perannya dengan baik. Maka disinilah tugasnya partai politik untuk benar-benar meyakini rakyat itu.
Menurut saya seperti itu sih. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama Kak Berin Fadilah ya. Baik untuk kawan-kawan anggota KPK ya di penghujung acara ini ya, karena sudah waktu di beberapa tempat sudah di Jawa Timur ini sudah adzan juga ya, dan maghrib ya. Mari kita tutup untuk diskusi kali ini ya. Mungkin teman-teman anggota KPK, mungkin dari kakak-kakak akating yang belum ya berkesempatan untuk memberikan pendapatnya ya, dan ingin menyampaikan pendapatnya ya, bisa disampaikan mungkin di via grup mungkin, atau di kesempatan-kesempatan ya selanjutnya ya, seperti itu ya. Untuk sebelum penutupan ya, teman-teman bisa on cam dahulu ya. Kita akan foto terlebih dahulu untuk mungkin untuk dokumentasi ya, untuk dokumentasi untuk komunitas ini, untuk KPK ini ya. Silakan teman-teman untuk on cam. Lela udah siap kan? Halo Lela. Bagaimana Kak Aisyah, bisa dimulai perfotoannya ini? Oke. Ya. Oke, ada konfirmasi dari Kak Lela. Baik Kak, ini dari kakak ini siapa ini? Siap-siap. Moderatornya nggak ngasih pendapat. maaf ya. Ya. Oke, serunya udah on cam ya. Kita akan mulai. Semuanya senyum, semuanya. Cheese. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Dan di sini saya sebagai moderator karena ya sebagaimana adanya saya gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak semua dan Mas moderator. Ya Dim, sama-sama Dim. Udah tambah aktif 12. Mantap. Siap Kak Aisyah.